warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indrani Syafitri, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Amelia Pramudita. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai pada hari ini. Jadi langsung saja Kak kepada pertanyaannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sejarah berdirinya Nusantara Sehat ini Kak? Baiklah, sebelumnya saya kasih penjelasan tentang Nusantara Sehat itu. Kenapa Nusantara Sehat bisa dibentuk? Itu Nusantara Sehat individual ini awal mulanya itu karena pencetusnya adalah Ibu Kementerian Kesehatan kita, sebelumnya yaitu Ibu Nila Muluk, di mana Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo punya suatu nawacita, yaitu tentang di sana ada unsur bahwa setiap masyarakat maupun di daerah-daerah terpencil itu harus mempunyai pelayanan kesehatan yang maksimal. Jadi karena daerah-daerah terpencil itu kebanyakan pelayanan kesehatannya tidak maksimal atau kurang maksimal, jadi di sanalah Ibu Nila Muluk itu mengajukan bahwasanya program Nusantara ini untuk memberikan pelayanan dan akses untuk daerah-daerah pinggiran, khususnya daerah terpencil, agar pelayanan kesehatan mereka itu maksimal dan sesuai dan tepat sasaran, sehingga mereka merasakan bagaimana orang-orang yang di kota dapat pelayanan kesehatan yang bagus, dan di daerah terpencil dan pinggiran itu juga mendapatkan akses pelayanan yang maksimal juga, kayak gitu. Jadi awal mulanya, kalau dulu kan di guru itu namanya Pencerahan Nusantara, kalau untuk kesehatan namanya Nusantara Sehat gitu. Jadi tepatnya tanggal berapa tuh Kak diresmikan? Tepatnya yaitu 6 Juli 2015. Berarti baru ya Kak ya? Terus apa saja sih Kak faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya orang-orang tertarik untuk bergabung dengan Nusantara Sehat ini Kak? Kalau bisa dari Kakak sendiri ini gimana? Kenapa kebanyakan bisa bergabung di Nusantara Sehat ini? Karena kebanyakan yang bergabung di Nusantara Sehat itu adalah kaum muda, yaitu anak-anak muda yang masih punya semangat yang bisa berkontribusi full untuk masyarakat. Jadi kebanyakan ini kan daerahnya daerah pinggiran, daerah-daerah yang masih terpencil gitu. Jadi akses jalan maupun akses semuanya kan masih terbatas. Jadi kebanyakan anak muda yang masih pengen mengabdi, dan salah satu penunjangnya adalah karena filosofi hidup juga. Kenapa? Karena kayak gini, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan untuk kamu, tapi tanyakan pada diri kamu apa yang telah kamu kontribusikan dan apa yang telah kamu berikan untuk negara kamu. Jadi itulah bentuk kepedulian bahwa kita sebagai kaum atau generasi muda, mari berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Karena di rumah sakit kan kita memberikan pelayanan karena kita sudah tahu tuh pasiennya datang. Tapi kalau kita dari Nusantara Sehat ini, kita yang datang ke rumahnya memberikan pelayanan. Terus Kak, siapa saja sih Kak yang tergabung dalam Nusantara Sehat ini Kak? Di Nusantara Sehat itu yang bergabung banyak sekali tenaga kesehatan, yaitu sebanyak 7 tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, petugas analis atau labor, terus apoteker, bagian obat, selanjutnya bidan, kemudian gizi, dokter gigi dan dokter umum.
banyak juga ya Kak Iya ya. banyak. Terus sih Kak, bagaimana sih Kak caranya kita untuk bergabung ke dalam Nusantara Sehat ini Kak? Eh, Kalau untuk bergabung di Nusantara Sehat ini banyak proses, sama kayak kita melakukan seleksi ujian CPNS. Karena Nusantara Sehat ini adalah ASN juga, karena aparatur sipil negara juga. Tapi bedanya dengan PNS itu, karena PNS itu kan sudah menetap. Kalau kami hanya kontrak gitu, kontrak dari Kementerian Kesehatan, di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Bisa dikatakan bahwa kita ini adalah anak dari Kementerian Kesehatan, yaitu dilindungi. Bagaimana cara bergabungnya? Terus melakukan proses yang pertama, kita pendaftaran dulu melalui yang namanya login di Nusantara Sehat, yang ada aplikasinya khusus untuk Nusantara Sehat. Di sana kita untuk registrasi dulu, mulai dari biodata dan semua perlengkapan, sama kayak kita daftar dari PNS juga. Di sana kita ngisi esai namanya. Esai itu terdiri dari 5, apa-apa aja kita kenapa kita mau gabung dari Nusantara Sehat itu, terus apa kontribusi kita, apa yang bisa membanggakan dari diri Anda sendiri, dan bisa apa yang Anda kontribusikan untuk negeri, dan apa cita-cita Anda untuk selanjutnya, kayak gitu. Jadi kebanyakan dari seleksi itu, terus ada seleksinya psikotes, juga ada FGD. FGD itu sistem kelompok untuk wawancara, gimana diskusi kayak gitu. Jadi dari sinilah sebanyak 7.000 orang yang daftar hanya diterima sebanyak 700 orang. Itu akumulasi untuk diterima itu jauh dari peminatnya kayak gitu. Jadi hanya putra-putri dan putra dan putri daerah yang mau bersemangat dan jiwa tinggi, yang mau berkontribusi untuk negeri, yang benar-benar mau mengabdikan diri, kebanyakan mereka itulah yang terpilih. Adakah syarat-syarat khusus Kak dalam yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan agar kita bisa tergabung ke dalam Nusantara Sehat ini Kak? Kalau untuk syarat-syarat khusus tidak ada, cuma kebanyakan kita harus sesuai dengan berkas-berkas dulu yang telah ditentukan. Seperti kayak saya perawat harus punya STF dulu, harus punya keahlian khusus seperti bantuan hidup dasar atau yang dikenal dengan BTCLS kan. Kemudian sebenarnya itu kalau kita Nusantara Sehat itu, yang pertama ada niat dan inisiatif pengen bergabung, memang dari hati nurani kayak gitu, benar-benar harus dari hati nurani, karena di sana kita memberikan pelayanan khusus di daerah terpencil, daerah pinggiran yang memang dibilang aksesnya itu sangat terbatas gitu, mulai dari transportasi, komunikasi, dan kemudian pelayanan kita itu seperti alatnya masih dibilang tergolong minim gitu. Jadi kayak gitu. Terus Kak, apakah setelah kita mendaftar nih ke dalam Nusantara Sehat, apakah kita bisa memilih di mana lokasi kerja kita nih Kak? Terus kalau misalkan ditempatkan di mana aja Kak gitu? Oke, kalau untuk penempatan dari sistem Nusantara Sehat ini tergantung dulu, karena gini, kalau penempatan itu kebanyakan itu ditunjuk sama pihak dari Kementerian Kesehatan langsung, yang nanti di mananya dia akan menempatkan kayak gitu. Terus selama kakak tergabung di Nusantara Sehat ini Kak, apakah ada kendala dalam bekerja? Kalau iya ada kendalanya, itu dalam bentuk apa sih Kak? Kalau untuk Nusantara Sehat ini kebanyakan kita kendala pertama dari segi bahasa masyarakat itu sendiri. Kemudian dari kebiasaan adat dan istiadat mereka yang masih sangat kental, dan masih kulturnya memang sangat terjaga. Karena di sana kebanyakan kita itu mengabdi, karena bahasa kita sama mereka masyarakat di sana kan tidak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Terus gimana caranya? Kita harus pendekatan interpersonal dulu, lintas sektor yang paling utama. Karena kenapa lintas sektor gitu? Karena orang-orang yang sangat terkemuka dan terpercaya, yang terpandang di sana,
karena di sana dulu kita pendekatan. Karena gimana? Karena mereka pasti akan disegani dan diayomi oleh masyarakat di sana gitu. Jadi kita pendekatan intersektor dulu, baru interpersonal ke orang-orang tersebut gitu. Sehingga untuk kendalanya, alhamdulillah kalau kita mau pendekatan melalui intersektor dulu, kemudian baru personalnya, alhamdulillah pasti akan tercapai. Terus Kak, pertanyaannya, apakah ada pengelompokan dalam Nusantara Sehat ini Kak? Dan kalau ada pengelompokannya, berapa sih Kak pengelompokannya itu? Untuk kategori dan kelompok dari Nusantara Sehat itu, awalnya itu yang pertama adalah Nusantara Sehat Tim. Tim itu bergabung dari semua tenaga kesehatan, bergabung menjadi suatu tim yang kemudian di daerahnya ditempatkan di daerah yang sangat terpencil, yang benar-benar daerahnya itu akses jalannya nauzubillah kayak gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya yang masih kurang gitu. Kemudian dari segi bangunannya masih dibilang masih uh, apa ya, kurang dari standar kayak gitu. Jadi itulah dari dokternya semuanya, kayak bidan, perawat, analis, apoteker, gizi, semua bergabung menjadikan sebuah pencapaian khusus yang nantinya supaya masyarakat di sana lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu individual. Individual itu, kalau individual itu seperti saya, individual itu di daerah yang terpencil sama yang biasa ditaruh, dan perkotaan juga bisa. Di sini hak istimewanya yang tenaga individual itu kita bisa pilih lokus sendiri kayak gitu. Kalau tim enggak, orang pihak kementerian yang menunjuk di mana dia ditempatkan. Kalau individual kita yang milih. Dari dua yang kita pilih, satu nanti orang kementerian menunjuk di mana kita ditempatkan. Jadi punya hak istimewa sedikit kayak gitu. Dan selanjutnya ada NS COVID. NS COVID ini semenjak pandemi ini, anak Nusantara Sehat COVID ini ditaruh di Wisma Atlet, kemudian rumah sakit khusus yang memang berpengaruh atau memang memberikan pelayanan khusus untuk yang COVID, seperti yang ada di Batam, yaitu di yang di daerah Batam itu, kemudian di Wisma Atlet kan, kemudian seperti di sana. Jadi memang daerah-daerah khususnya nanti memang berdampak COVID yang berat gitu. Jadi di sana ada NS COVID-nya kayak gitu. Itu sih yang membedakannya kayak gitu. Dan kemudian apa aja yang membedakan, ya dari segi tunjangan, kemudian berapa gajinya, berapa nanti insentifnya, itu yang membedakan. Kemudian dari segi lokus itu aja. Pertanyaan yang terakhir nih ya Kak ya. Kontribusi apa sih Kak kontribusi dari program Nusantara Sehat ini bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang di daerah pinggir tersebut Kak? Kalau untuk ditanyakan kontribusi, tentunya pasti banyak kontribusi yang telah diberikan sama Nusantara Sehat untuk masyarakat, khususnya pelayanan di FTKP Puskesmas itu sendiri. Karena kenapa? Karena pelayanan yang jauh dari lingkungan puskesmas, kemudian akses jalan yang memang tergolong sangat jauh, dan kemudian komunikasi yang masih minim, jadi pelayanan apa yang banyak mereka berikan, yaitu home visit. Home visit itu datang ke rumah mereka, yuk bujuk mereka datang, kita ulurkan apa kendala selama di mereka, yuk kita sama pecah-pecahkan masalah ini sama-sama dan kita rangkul gitu. Dan kemudian seperti tergantung kayak gitu, tergantung profesinya masing-masing. Kalau dokter otomatis dia akan memberikan pelayanan kedokteran kepada masyarakat setempat. Kalau saya perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada mereka, apa-apa aja yang mereka butuhkan gitu, tentang perawatan kesehatan. Kemudian kalau untuk bidan, mereka pasti otomatis ibu melahirkan dan anak. Dan kemudian kalau formasi, mereka akan diberikan oh ini obat gitu, yang sesuai dengan mereka. Dan kemudian kalau untuk gizi, mereka otomatis stunting ya, karena kebanyakan
sekarang lagi booming nih anak-anak yang usianya digolong seperti ini, tapi berat badannya tidak sesuai dengan usianya, yaitu dibayangkan katakan kerdil kayak gitu. Jadi itulah yang perlu mereka atasi kayak gitu, stunting. Untuk memberantas stunting itu ya harus ada anak gizi. Jadi semuanya itu terlibat gitu. Dan kemudian seperti daerah pinggiran itu kebiasaan mandinya itu sembarang gitu di sungai, kemudian mandi di sana, BAB di sana, semuanya di sana kan. Jadi otomatis kan angka diarenya tinggi tuh. Jadi itulah perlunya kita penyuluhan, memberi arahan dan informasi kayak gitu. Kemudian kebanyakan juga ada pasien ODGJ nih. ODGJ itu pasien jiwa. Jadi kan pasien jiwa kan kebanyakan orang itu menganggap itu sebagai tabu tuh, diibaratkan apa ya, oh ini diibaratkan hukum atau karma bagi mereka, sedangkan tidak gitu. Mereka itu yang kena itu psikologinya gitu, ditambah lagi dengan masyarakat mengatakan bahwa mereka itu punya aib atau sesuatu kayak penyakit yang diguna-guna gitu. Kalau kita tidak memberikan motivasi dan dukungan kepada pasien ODGJ, otomatis mereka akan sama sekali kambuh gitu, ngamuk-ngamuk dan kekerasan. Jadi itulah gunanya keperawatan kita untuk melakukan dan merangkul mereka untuk tidak terjadi lagi kasus atau kendala untuk pasien ODGJ, sehingga mereka tidak ada lagi yang dipasung gitu. Dan kalau untuk pasien lansia, kita akan memberikan penyuluhan apa-apa aja penyakit yang selama ini diderita oleh lansia dan gimana gejalanya dan bagaimana pencegahannya, maupun pencegahannya secara medis maupun secara herbal atau perawatan kekeluargaan kayak gitu. Jadi Kak, bagaimana sih Kak uniknya Nusantara Sehat ini dari tenaga kesehatan lainnya? Kalau dari pribadi saya itu kekhususan dari Nusantara Sehat ini ya sungguh sangat khusus, yang unik gitu. Kenapa? Karena tenaga-tenaga kesehatan lain itu dia itu misalnya kayak PNS, mereka itu memang dari sana kan. Kalau kami hanya kontrak 2 tahun gitu. Kontrak 2 tahun itu benar-benar dari bawah naungan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami itu direkrut dari Kementerian Kesehatan Pusat, bukan daerah. Jadi kalau misalnya pun kami ditugaskan di daerah atau daerah sangat terpencil, otomatis walaupun kami kerja dengan daerah, otomatis pihak daerah mau apapun tidak bisa memberhentikan kami karena kami langsung ditunjuk dari Kementerian Kesehatan Pusat. Jadi hak istimewanya karena kami dibilang anak Nusantara Sehat itu adalah anak dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri gitu. Jadi dibaratkan kayak anak kandung gitu kan. Jadi kalau hak istimewanya ya jelas istimewa karena kami yang rekrut adalah orang pusat, orang Kementerian Kesehatan, bukan daerah gitu. Jadi kebanyakan itu hak istimewanya. Kemudian apa? Kami punya khusus juga. Oh, orang PNS dia punya gaji 13 loh, punya insentif, punya THR nantinya. Kami juga punya gitu. Kami juga punya gaji 13, juga punya cuti. Kami juga punya hak cuti untuk menikah, hak cuti untuk melahirkan, dan hak cuti untuk berlibur juga ada gitu. Jadi kami juga punya hak khusus juga. Mereka dapat hak jasa pelayanan, kami juga dapat jasa pelayanan gitu. Beda dengan tenaga honor, tenaga yang hanya dikontrak dari pihak BUD atau dari daerah. Mereka hanya punya uang jasa pelayanan tapi tidak untuk gaji 13 gitu. Dan mereka juga tidak punya hak khusus bahwasanya mereka itu yang nunjuk adalah pihak kementerian, dan kami punya hak khusus gitu. Kalau orang dari pihak tenaga sukarela atau dari daerah, mereka kalau misalnya libur, mereka ya sama sekali gajinya dipotong. Kalau kami tidak, kami walaupun kami libur, gaji kami tetap masuk, cuma jasa pelayanan kami yang dikurangi gitu. Itu hak istimewa dari Nusantara Sehat itu. Oh, sepertinya semua pertanyaannya telah Kakak jawab, dan terima kasih banyak Kak telah memberikan materi penjelasan tentang Nusantara Sehat ini Kak. Terima kasih banyak. Maaf telah mengganggu waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.